beach dan coast itu ada beda. Kalau beach, coast, shore gitu kan. Ada yang tahu? Pesisir kira-kira apa? Ini batas wilayah Indonesia kita itu ada batas zone ekonomi eksklusif. Jadi dari garis pantai sampai kira-kira 200 mil dari pantai. Ini namanya zone ekonomi eksklusif dari 200 mil. Jadi lebih kurang 350 dengan landasan benua. Kalau itu negaranya benua. Ini. Nah, kemudian ada, jadi ini zona ekonomi eksklusif sampai di sini. Lebih dari 200 itu adalah laut lepas. Jadi itu milik siapa saja di dunia ini bisa melalui ke sana tanpa ada suatu peraturan. Yang kemarin jadi ribut itu kan di Laut Cina Selatan kita. Laut Cina Selatan itu karena kurang dari 200 mil, maka beberapa negara sebetulnya sudah membuat satu kesepakatan. Tetapi Cina, jadi antara Indonesia, Malaysia, Vietnam, sudah ada. Jadi kalau kurang dari 200 mil, itu biasanya dibagi separuh gitu lah. Kira-kira kalau 150 ya sudah 75 gitu kalau. Tetapi Cina mengklaim bahwa itu wilayahnya dia karena menurut sejarah itu adalah Laut Cina Selatan. Jadi pengertian Laut Cina Selatan itu ya wilayahnya Cina. Padahal tidak, itu suatu kontinen. Cina itu sebagai daratan, maka lautnya adalah Laut Cina. Baik. Sehingga kalau secara nasional lautan Samudra Hindia gitu kan. Samudra Hindia itu bukan berarti itu miliknya orang India, tetapi kontinen asalnya adalah daratannya adalah India. Jadi Samudra Hindia itu karena daratannya India. Nah, Indonesia itu adalah satu kepulauan di India belakang kalau zaman dulu seperti itu. Jadi di kesepakatan dunia bahwa samudra kita itu adalah Samudra India. Nah, kita kan takut akhirnya disebut Samudra Indonesia. Tapi di PBB tidak ada nama Samudra Indonesia itu. Ya, yang kita punyai hanya 200 mil, kira-kira itu. Sehingga ada landasan kontinen, teritorial lautan, jadi 12 mil. Ini mutlak untuk pertahanan kita. Jadi kalau ekonomi tadi, kapal laut yang kuasa kita, tapi kalau landasan kontinen itu adalah milik kita, terutama negara pantai seperti Indonesia. Baik, tadi ini sedikit melihat penjelasan batas wilayah laut Indonesia. Balik ke apa yang disebut dengan pesisir. Tadi belum ada yang jawab. Pesisir atau disebut dengan coastal itu adalah beach is parts of coastal system. Jadi bagian dari wilayah pantai gitu kan. Beach is parts of coastal. Jadi pantai itu adalah bagian dari pesisir, sistem pesisir yang termasuk di dalamnya beberapa zone seperti pembatasan shore itu garis pantai di mana daerah tersebut mempunyai pengaruh langsung antara pasang dan surut air laut. Nah, jadi kalau di gambar ini daerah pasang surutnya itu, jadi kalau air pasang airnya sampai di sini kemudian surut sampai di sini, ini disebut dengan daerah pantai atau disebut dengan shore line. Ini garis pantainya itu
sangat ditentukan oleh morfologi kalau kita studi geografi. Jadi kalau morfologinya landai, datar, maka garis pantainya itu lebih luas. Ya, karena datar. Jadi areal pasang dan surut garis pantainya itu lebih luas. Jadi ke arah daratannya dan sampai ke laut itu lebih luas. Kalau morfologinya datar, tetapi kalau morfologinya terjal maka lebih sempit. Kira-kira itu. Ini pantai. Nah, kalau pesisir itu wilayah sampai ke daratan sana, di mana kehidupan masih, jadi ekosistemnya masih dipengaruhi oleh ekosistem laut. Kira-kira demikian. Jadi kalau saya gambarkan demikian, ini batasan kalau saya pakai istilahnya Pak Rohmin Dahuri, bahwa pesisir itu atau beach itu suatu ekosistem atau lingkungan darat yang dekat dengan laut, di mana kehidupan masih dipengaruhi oleh kondisi laut. Jadi ini suatu ekosistem pesisir itu. Kalau pantai hanya terbatas pada pasang surut air laut, jadi garisnya ada itu. Jadi pantai itu bagian dari pesisir. Nah, nanti bagian pesisir itu banyak sekali kehidupan itu. Kalau menurut CARAC dan Komar mengatakan bahwa pantai yang materialnya penyusunnya berupa sedimen lepas itu disebut dengan gise atau beach. Dia katakan beach. Nah, Komar mengatakan bahwa secara etimologi, jadi bahasa Indonesianya, istilah beach berasal dari sebuah kata dalam bahasa Anglo-Saxon, jadi Amerika, yang berarti kerikil, sebetulnya aslinya seperti itu. Jadi kembali bedanya pesisir dan pantai itu bagian dari pesisir. Jadi pesisir itu wilayah ekosistem jauh sampai ke darat, bahwa kehidupan di situ tergantung pada kondisi laut. Itu yang paling mudah. Jadi nanti sampai ke darat, ke laut itu ada suatu kehidupan juga yang masih dipakai untuk mempengaruhi kehidupan manusianya itu. Jadi pantai dan pesisir beda. Pantai itu bagian dari pesisir. Pesisir terdiri dari beberapa tempat. Jadi kayak contohnya umpamanya ini saya ada gambar mungkin. Ya, ini. Ini pantai di Indramayu. Kelihatan teman-teman? Halo? Kelihatan, Pak. Ini ada buih ini, di mana air pasang itu sampai di daratan di sini. Kalau surut dia sampai di sini. Ini disebut dengan pantai. Jadi di mana lokasi itu terjadinya pasang naik dan pasang surut laut. Ini disebut dengan wilayah pantai. Kalau pesisir itu sampai ke daratan di sini. Jadi kehidupan sampai di sini itu terpengaruh oleh laut. Sampai ke sana. Jelas? Bedanya pesisir dan pantai? Jelas, teman-teman? Ada yang bertanya? Ya, jadi bentuk pantai itu atau pesisir itu terpengaruh oleh kondisi morfologi. Bentuknya itu dari batuan, sehingga nanti ada pantai datar, ada pantai terjal yang disebut dengan klip. Jadi kalau di pantai selatan Pulau Jawa, yaitu dari daerah Tulungagung sampai ke mana ya? Kalau ke arah ke barat sampai ke Parangtritis, jadi Tulungagung, Trenggalek, itu pantainya lebih sempit.
Karena apa? Dia pantainya klif, pantai terjal. Jadi wilayah pasang surut air lautnya, jadi garis pantainya antara pasang dan surut itu lebih sempit dibandingkan dengan pantai utara. Jadi Surabaya sampai ke mana Tuban, Rembang, sampai kira-kira sampai Rembang gitu kan. Itu pantai karena datar, maka garis pantai wilayah air kalau pasang dan surut itu lebih luas dia dibandingkan dengan pantai di selatan, karena pantainya terjal gitu. Jelas? Ada yang bertanya tentang perbedaan pantai dan pesisir? Ini saya hanya ngulang di oceanografi gitu. Kalau sudah pernah diberikan. Halo? Jelas? Halo? Iya, Pak. Kalau bertanya langsung aja bertanya, nggak apa-apa ya. Jadi biar tidak putus materinya, jadi harus langsung tanya begitu kira-kira demikian. Nah, nanti kita coba bicarakan ekosistem di pesisir itu apa saja. Kehidupan itu apa saja di situ. Nah, kita bicara vegetasinya di pesisir itu. Jadi ciri-ciri di pesisir, kalau kita sudah masuk ke ekosistem pesisir itu dari darat gitu ya. Apa yang nanti kita lihat? Tanda-tandanya, kalau ini daerah dekat pasang surut ya, adanya waru laut, Hibiscus tiliceus gitu kan. Ada waru itu ada beberapa jenis. Kalau di daerah pantai itu ada waru. Nah, biasanya ditanam oleh penduduk, ini bentuknya seperti demikian, dipakai untuk menahan gelombang, biar tidak sampai ke daerah pemukimannya. Kemudian ini biasanya berasosiasi dengan mangrove. Nanti ada tanaman mangrove atau rhizopora. Mangrove itu ada namanya pohon stigi. Nah, ini biasanya dipakai untuk pemukul orang, katanya kalau punya haji-haji dia bisa sampai orang tidak sadar dipukul pohon stigi. Ini biasanya berasosiasi dengan mangrove atau rhizopora. Jadi ini di daerah pinggir. Kemudian jadi 3 pohon ini. Kemudian ada lagi kelapa. Jadi kelapa itu subur di daerah pesisir. Jadi kalau kita sudah mengarah ke pesisir, biasanya kalau di Surabaya pesisirnya kan sudah nggak ada kelapanya, tapi di daerah seperti Blitar Selatan, Malang, atau mungkin Pasir Putih, maka tanaman kelapa itu subur. Nah, mestinya ada pertanyaan, apakah di daerah pegunungan juga tidak subur, Pak? Iya, bisa hidup, tetapi tidak sebagus di daerah pesisir. Jadi ini ciri di daerah pesisir, kelapa itu banyak, sehingga kalau air degan itu paling segar di daerah pantai itu adalah ini, kelapa. Kemudian ada ini di pinggir, ini biasanya untuk menahan juga pemukiman itu, pandan laut. Jadi ada beberapa jenis pandan. Pandan laut, jadi kalau pandan di daratan itu bedanya, kalau pandan laut itu ujung-ujungnya ada durinya. Jadi dia berduri gitu kan. Ada duri. Jadi fungsinya untuk menahan gelombang, kalau gelombang yang besar seperti itu. Kemudian ada cemara laut. Cemara laut itu tanaman yang ada di laut khususnya. Kalau di Pantai Camplong itu asik, bagus sekali cemara lautnya. Ada yang nyebut cemara udang gitu kan. Karena apa? Daunnya itu agak melungker-melungker, halus sekali. Di Pacitan, jadi di Pacitan itu di pantai
di pantai, lupa saya, itu banyak sekarang ditanami cemara udang. Kemudian ketapang. Ketapang itu pohon yang juga ciri bahwa itu di ekosistem pesisir. Kira-kira itu teman-teman. Jadi kalau kita banyak dari Surabaya mau ke arah ke mana, ke pantai Watulo, Jember gitu kan ya, terasa bahwa kalau kita mau masuk ke pantai, satu kalau secara klimatologis atau iklimnya, angin mulai besar, kemudian kelembapannya tinggi. Nah, vegetasi kanan kirinya sudah kita coba kenali. Kalau sudah mulai banyak kelapa, itu berarti sudah mulai dekat dengan pantai. Kemudian kalau sudah dekat dengan pantai banget ya ada beberapa jenis seperti waruk. Kemudian kalau di pantai yang datar sekali, kita jumlahi jenis tanaman seperti demikian. Nah, saya tambahkan tentang mangrove itu kan. Mangrove itu ada beberapa jenis di daerah pantai biasanya. Ini dia di pantai bukan di pesisir. Tapi kalau di pesisir itu juga ada, tapi dia tidak sama bentuknya. Jadi ada beberapa zone wilayah. Jadi ini kalau yang dia berhadapan dengan laut itu mean sea level, tingkat rata-rata air laut. Begini kalau ini spring high water. Jadi kalau airnya tinggi pada musim kemarau. Nah, ini ada beberapa zone. Jenis-jenis mangrove itu ada sampai 42 kalau nggak salah. Nah, ini ada satu pengelompokan. Kalau dia dekat dengan wilayah air laut, jadi seaward zone atau wilayah yang berdekatan itu, mangrove yang tumbuh itu ada jenis Avicenna, Soneratia, dan Aegiceras. Kemudian kalau di tengah, Rhizophora, Bruguiera, dan Lumicea, dan Ceripos. Kemudian kalau agak ke darat, dia sudah agak ke darat, dia pohonnya lebih tinggi gitu kan. Itu Xyloscarpus, Exopecia, dan Arustasium. Ini dari ke hutan seperti ini sebetulnya tanaman itu menyesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi kalau di daerah dekat pantai, ya berkomunikasi berhadapan dengan air laut, dia lebih banyak akar tunggangnya seperti demikian ini. Ya, dia jatuh, tumbuh. Ini sebetulnya melindungi tanaman ini juga. Tapi kalau semakin jauh tidak perlu dia. Jadi kalau dekat dengan air, biasanya akar tunggangnya dia julurnya gitu kan, kira-kira keluar, dia menahan dari pohon tersebut. Jadi ini kira-kira contoh yang paling mudah dilihat. Nah, kalau dekat dengan air laut, jenis mangrove itu kalau kita perhatikan, dia punya akar tunggang. Jadi belalainya itu juga untuk hidup dia. Ini Rhizophora. Nah, jadi Avicenna ini yang dekat dengan air. Jadi kalau air pasang dia sampai di sini. Nah, jenisnya agak seperti tanaman waru tadi, tapi lebih kecil-kecil. Tapi kalau di sini daunnya lebih besar-besar dia. Kemudian kalau ini Rhizophora, nah, ini di daerah genangan, jadi antara air pasang dan air surut, ini biasanya di pinggir sungai. Rhizophora itu, jadi kalau mungkin pernah ke Wonorejo, jadi Wonorejo, kanan kirinya siawal kita temui demikian, tapi kalau sampai ke pinggir pantai, mulai kita temukan ini Rhizophora ini. Rhizophora, kemudian jenis Rhizophora ini sama Rhizophoranya. Arosidium, Arium. Nah, ini biasanya daerah pinggir aliran sungai ini. Kalau ini sudah dekat pantai, kalau ini di pinggiran sungai,
Kemudian kalau tadi jenisnya, kemudian apa saja yang hidup di situ? Nah, ada jenis udang, berbagai jenis udang, kepiting, kemudian bangau, kera ekor panjang biasanya. Jadi kera ekor panjang itu ciri habitat di mangrove. Monorchos masih ada juga. Kemudian jenis betet gitu kan, bangau pemakan ikan. Nah, saya ingin sampaikan, jadi kepiting itu, kalau kepiting yang dimakan orang-orang itu saya nggak tahu dibudidayakan nggak, tapi aslinya kepiting itu binatang liar yang hidup di daerah muara sungai. Jadi di daerah mangrove, jalan-jalan seperti mangrove itu. Nah, kalau di daerah laut itu kan, yang di laut itu namanya rajungan. Rajungan. Nah, ini tadi saya coba diskusi dengan anak saya. Kalau demikian itu kira-kira jadi ekosistemnya beda. Si kepiting itu di ekosistem peralihan antara darat dan laut. Tapi kalau rajungan itu hidup di laut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mohon maaf mungkin ini kan penyegaran aja di sebelum puasa. Kira-kira antara rajungan dan laut dan kepiting itu yang boleh dimakan yang mana kalau menurut Islam? Rajungan, Pak. Rajungan. Nah, iya kan? Tadi saya berpikir-pikir, berarti kan kalau kayak kata itu, katanya hidup di dua alam, kan tidak boleh, ya kan? Iya toh? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau kepiting, itu secara ekosistem, kalau saya pelajari, bahwa dia hidup di muara sungai, nanti namanya di estuaria, biasanya, atau di daerah pantai, di mangrove ini hidupnya. Nah, dia suatu saat di daratan, tapi suatu saat di perairan. Jadi kalau sudah terlanjur makan makan kepiting itu gimana ya kira-kira? Batin saya demikian. Ya mestinya kalau begitu besok tanya aja. Kalau pesan rajungan deh, saya bilang itu kan. Jadi rajungan itu kan satu. Nah, pola hidupnya mereka itu beda antara rajungan dan kepiting, sama-sama itu sebenarnya. Jadi kalau rajungan dia akan bertelur, beranak dari laut itu minggir dia. Minggir ke pinggir pantai, kemudian dia beranak dan bertelur. Kemudian setelah itu dia ke laut lagi. Jadi biasanya kebanyakan daerah lautnya itu daerah karang. Jadi binatang ikan, hewan laut karang itu kalau menurut saya enak semuanya. Jadi senangan saya itu kan ikan yang paling enak itu jenis ayam-ayaman, itu paling dalam di laut dalam, di ikan di karang itu dalam, dan itu mahal sendiri, termasuk baronang. Kalau baronang itu paling mahal, tapi rasanya kalau menurut saya kalah enak dengan jenis ayam-ayaman atau mungkin barakuda itu kan. Nah, balik ke rajungan itu hidupnya di situ. Itu. Tetapi kalau kepiting, jadi rajungan setelah mau beranak dia naik ke daratan dekat pantai, kemudian setelah beranak balik lagi sana. Tapi kalau kepiting dia mau beranak ke pinggir laut biar kena air, kemudian setelah bertelur, kemudian anaknya mentas, dia balik lagi ke daratan lagi. Gitu. Ya, itu untuk pertimbangan aja lah, kira-kira jangan sampai jadikan konflik, nanti saya dimarahi oleh orang-orang yang jualan kepiting nanti saya. Gitu kan. Kalau menurut ekologisnya memang demikian. Gitu kan. Jadi bedanya kepiting, rajungan, satunya apa? Ketam itu loh. Kayak cuyu ya.
semacam crab. Semuanya itu kan jenisnya crab. CRAB, crab atau jenis cuyu itu kan apa, di lumpur itu kan, dia hidupnya di lumpur, di daratan itu, di perairan, kemudian lubang itu. Nah, kepiting juga seperti itu ya. Mungkin dipakai pertimbangan aja lah, daripada nanti saya salah. Kalau saya melihat secara ekosistemnya, bahwa kalau rajungan hidup di air laut, tapi kalau kepiting itu antara air laut dan air darat dia. Jadi kebanyakan di habitat tempat hidup dia di daerah mangrove demikian. Dan saya nggak tahu rajungan itu bisa dibudidayakan apa tidak. Kalau kepiting jelas bisa dibudidayakan, tapi sebagian liar itu yang paling subur. Ada pertanyaan silakan. Ini pertanyaan saya kan. Secara ekologis ada perbedaan. Apa perbedaan antara rajungan dan kepiting? Kalau secara biologis tadi lihat bahwa kalau kepiting itu di darat, antara di perairan antara darat dan laut, sama-sama di perairan. Tapi kalau rajungan itu di laut, kira-kira itu. Jadi hidup di laut, menuju pantai apabila dia akan beranak atau bertelur, kira-kira itu. Hidup di muara sungai, kalau itu kepiting. Ke laut apabila akan beranak, jadi bedanya seperti itu. Lebih besar mana rajungan dengan kepiting? Ada yang sudah pernah? Halo? Besar Ya. king crab, Pak. Gimana? Besar king crab. King crab. Kepiting Alaska itu loh, Pak. Oh iya, enggak. Ini saya tanya, apa rajungan dengan kepiting gedean mana kira-kira? Kepiting. Kepiting, Pak. Oh, besar kepiting ya. Jadi kalau Anda pernah ke Raja Ampat itu rajungan, dia gede-gede banget itu. Oh, itu binatang itu di bawah, jadi di daerah lembah-lembah karang-karang itu. Dan orang sana dipeseni seperti itu sungguh luar biasa. Jadi supitnya itu panjang sekali kalau rajungan itu. Ya, keputusan terserah Anda kan, kira-kira itulah. Ya. Hewan laut kan halal, Pak. Iya, kalau makanya kalau satu ekosistem, kalau dalam Islam itu kan nggak boleh itu kan, kalau dia hidup di dua alam, ya kan? Ya kan, seperti kata itu, mengapa tidak boleh di dua alam? Karena suatu saat ada kotoran, kira-kira itulah. Kata itu boleh apa enggak kalau di Islam? Tak boleh. Tidak, tapi kan boleh karena dia hanya di air saja kan? Ya. Jadi kalau di laut memang boleh, Mas. Mas apa tadi? Nah, ini kaitannya dengan kehidupan. Jadi kalau tadi hewan sampai vegetasi, ini dalam aktivitas penggunaannya kalau kita perhatikan bahwa di daerah datar itu selalu banjir. Ini sampai ke menengah itu cocok untuk rice, padi-padian, sampai medium duration, jadi aktivitas untuk pertanian, padi, sawah. Kemudian untuk daerah agak tinggi, upper paddy, jadi daerah kalau pesisir itu kan sekitar di sini, sehingga ada wilayah di Indonesia, jadi di Kalimantan itu ada namanya daerah pasang surut, tapi Sumatera juga ada. Ada yang tahu kenapa disebut pasang surut itu? Pasang surut itu aktivitas pertanian yang berada di wilayah pesisir, intinya seperti itu. Tapi kenapa
disebut pasang surut. Jadi pada saat air laut pasang, air sungai kan tertahan dia. Nah, tertahan itu dia dialirkan ke kanan kirinya. Dipakai untuk mengaliri sawah yang ada di kanan kirinya. Jadi air pasang laut itu, pasang naiknya itu dipakai untuk menahan air sungai yang akan mengalir ke laut kan tertahan oleh air pasang. Nah, tertahan kanan kirinya dipakai untuk menanam untuk mengairi sawah di daerah pesisir kanan kirinya. Kalau air surut, maka sungai yang mengalir ke laut itu kan terus bablas. Jadi air pasang surut itu bukan menggunakan air laut pasang dipakai untuk mengaliri, tidak. Tapi tenaganya air pasang itu dipakai untuk menahan air sungai. Nah, setelah tertahan, air sungai itu dipakai untuk mengaliri kanan kirinya. Jadi bukan aliran pasang air lautnya itu dipakai mati. Kalau dipakai itu jadi kegaramannya tinggi. Itu yang kebanyakan salah konsep itu. Ya, jadi orang-orang pedalaman Kalimantan, pinggir-pinggir pantai itu menggunakan tenaga air laut untuk pertaniannya, tenaganya. Jadi menahan, pasang kan menahan, nggak masuk ke laut, tinggi, naik, kemudian ke kanan kirinya. Itu sama, untuk transportasi juga begitu. Saya pernah di Kalimantan Barat, jadi di Kecamatan Matang Suri, jadi di perbatasan Sambas dengan Sarawak gitu. Jadi kalau air pasang, kapal dari desa kecamatan saya itu bisa berlayar. Kalau tidak, air surut, maka akar-akar air sungai itu kelihatan, landasan kelihatan, nggak bisa kita pakai. Jadi kalau air pasang, bisa kita berjalan. Jadi fungsinya untuk pengairan dan untuk transportasi. Jadi istri saya pernah bertugas di daerah Putus Sibau. Jadi Kabupaten Putus Sibau itu kabupaten di tengah pedalaman Kalimantan Barat. Jadi di sana orang Dayak yang paling banyak. Nah, air pasang itu sangat berarti. Jadi saya pernah tertahan di sana kira-kira 2 hari membantu nemani ada orang yang melahirkan, kemudian dia nggak bisa keluar, maka menunggu air pasang. Nah, ternyata fungsi air pasang itu juga dipakai untuk mengairi air laut sawahnya dia, terus juga dipakai untuk transportasi. Jadi kalau belum pasang maka nggak bisa kapal itu pulang, kira-kira itu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa terjadi mengakibatkan penurunan kualitas pesisir dan laut itu. Yang paling banyak itu dari daratan. Jadi aktivitas daratan itu sebetulnya laut tetap saja jernih, tapi pada saat tercemar itu penyebabnya dari daratan kebanyakan. Jadi aktivitas industri, perumahan, reklamasi dan sebagainya itu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan itu. Nah, itu tadi secara makro, secara garis besar tentang pesisir. Nah, ekosistem pesisir itu dibagi bisa dibagi beberapa bagian, yaitu tadi daerah pantainya sendiri. Jadi apabila terjadi pasang dan surut itu di daerah garis pantainya itu
kemudian di daerah estuaria itu daerah di mana terjadi pertemuan tadi sudah saya singgung antara sungai, jadi air ekosistem darat, air sungai dengan laut, itu disebut dengan estuaria. Kemudian ekosistem mangrove, jadi ada ekosistem mangrove sedikit saya singgung, dan ekosistem padang lamun atau grassland, jadi rumput laut yang ada di laut dangkal, dan itu kemudian terumbu karang. Jadi dalam ekosistem pesisir itu mencakup ada pasang surut, estuaria, hutan mangrove, dan padang lamun. Jadi sebagian sudah saya jelaskan. Nah, ini tadi bencananya bisa pencemaran, abrasi, intrusi air laut, kira-kira itu secara geomorfologis. Nah, kita coba ini bencana di pesisir itu. Saya ambil saja di daerah Pantai Kenjeran. Jadi pernah pencemaran daratan itu kayak buih, kemudian jorok sekali lah. Nah, nelayan di sana itu pernah juga demo karena di sana pantainya itu sudah direklamasi menjadi pemukiman. Nah, ini kalau kondisi surut jorok sekali itu di Kenjeran sana. Ini masih kelihatan sedikit dari jauh sana. Jembatan Suramadu itu kotor. Jadi pernah ada gerakan bersih-bersih laut di daerah Kenjeran itu. Nah, ekosistem pesisir kita mulai dari estuaria. Jadi di mana pertemuan sungai dengan laut, kira-kira itulah intinya di estuaria itu. Nah, kalau di daerah yang pantai datar, maka ekosistem di estuaria itu ada beberapa hal. Jadi di daerah itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian air laut bercampur dengan air darat, sehingga salinitasnya rendah daripada air lautnya sendiri. Nah, kemudian biasanya di atas di tempat itu adalah muara sungai. Nah, biota atau binatang hidup sana biasanya endemik, jadi berasal dari laut dan tawar gabungan itu. Nah, dan kemampuan osmoregulasi itu sangat tinggi, jadi pergerakan di sana. Nah, tadi yang saya ceritakan, kepiting itu hidupnya di situ, di muara itu. Kepiting itu di situ. Spesies serata, tiram, dan banyak lagi ikan komersial merupakan hewan estuaria daerah tersebut. Jadi kalau mau mancing, ada yang hobi mancing, di estuaria itu tempat hewan-hewan ikan, binatang-binatang laut itu paling banyak di situ. Nah, jadi di situ terjadi pertemuan antara air garam dan air darat. Nah, sehingga terjadi sirkulasi atau perputaran antara kandungan garam dan tawar di situ. Di daerah estuaria ini, demikian itu. Nah, di estuaria itu terkadang ada yang disebut dengan laguna. Nah, lagun itu sebetulnya dalam kehidupan di pinggir laut
dia mau keluar air sungai itu, tetapi tertahan oleh sedimentasi dari pantai tersebut. Jadi estuarinya tapi hampir terisolasi, tergenang ini. Nah, biasanya di Pantai Lande. Ini yang atas, kelihatan teman-teman? Ini lagun yang paling bagus di dunia ini. Di Vietnam. Ada film, kalau dulu ada Rambo pernah ingat ya? Terus ada judulnya lagi Blue Lagoon. Itu sebetulnya menunjukkan peperangan antara orang Amerika dengan orang Vietnam. Nah, kemenangan orang Vietnam itu di lagun ini. Jadi bentengnya, jadi antara ya kalau ini daerah daratan dan daratannya, dari ini daerah laut, daerah ini tertanami oleh jenis mangrove tadi, maka ini tawar. Nah, jadi kalau orang mau menyerang ke daratan ini, dia harus melewati lagun ini. Jadi lagun ini sebagai benteng. Nah, Blue Lagoon itu bintang filmnya Silver Stallone itu, yang diperagakan oleh Silver Stallone itu, Rambo itu, dia kan dengan teman-temannya sebelum sampai ke sana dia harus menyeberangi demikian. Tapi kebanyakan dijebak oleh orang-orang Vietnam. Nah, akhirnya menang kan? Akhirnya si tentara Vietnam itu menang, dan sebagian besar tentara Amerika itu kekalahannya itu bukan karena dia kalah teknologi, tapi kalah strategi. Jadi orang Vietnam itu menggunakan tameng lagun ini. Kalau dia dikejar, dia nyelam ke lagun ini, nggak tahu arahnya kemana, lari ke sana. Ini konon ceritanya, ini juga di daerah ini Aceh, kira-kira itu. Konon ceritanya GAM dulu itu ada istilahnya Gerakan Aceh Merdeka itu yang melakukan pemberontakan terus. Dia pertahannya juga di lagun ini daerah-daerah Aceh. Jadi sebelum pantai, jadi kalau kita lihat ini kan ada sedikit gitu kan. Nah, semuanya di sini dia membuat pertahanan demikian. Jadi ini lagun, ini juga lagun itu kan. Nah, di Aceh itu sampai dia bisa bertahan lama di situ. Nah, ini kan, ini ada beberapa lagun kalau digambar ini kan. Apa yang terjadi? Kalahnya GAM itu kan sebetulnya habisnya itu pada saat dia menggunakan wilayah teritorial di daerah lagun itu, di semak-semak itu, maka pada waktu terjadi tsunami. Jadi kalau tidak ada tsunami, mungkin masih dia bertahan. Tapi dengan adanya tsunami, air gelombang pasang yang tinggi itu sampai bisa melompati semak-semak mangrove di daerah sana. Jadi kemungkinan besar banyak yang mati orang-orang GAM itu waktu itu di sana. Jadi ya Tuhan itu lebih kuasa daripada manusia. Jadi di tepi laut, pinggiran yang ombaknya tidak terlalu besar sebagai pertahanan. Tapi di tsunami waktu itu habislah dia semuanya. Nah, ini kekalahan orang Amerika juga begitu. Jadi dengan adanya Blue Lagoon, ada kalau mungkin Anda ngambil
setting bahwa Blue Lagoon, lagoon yang hijau itu sangat indah sekarang. Ini di daerah pantai di Halong Bay gitu kan. Nah, penyebabnya estuaria itu ada beberapa hal. Jadi bisa terjadi karena lembah sungai yang turun, kemudian menjadi datar, dan ini contoh hanya di Amerika. Kalau di Sungai Berantas itu tidak, tapi kalau di Bengawan Solo, di daerah Mengare dan sebagainya itu, estuaria di sana itu sebenarnya karena endapan yang lebih intensif. Sehingga menjadi lebih lebar estuarianya. Yang berikutnya estuaria, ada ekosistem mangrove tadi disampaikan. Nah, mangrove ini ternyata ada dua ekosistem yang dia bisa hidup di air laut dan air tawar. Tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa kalau di air laut dia lebih tinggi, julurnya lebih panjang, tetapi dalam kehidupan yang di darat itu fungsi mangrove itu banyak dipakai untuk bangunan, bahkan untuk kalau di Wonorejo itu saya perhatikan, saya pernah lihat ditumpuk orang-orang dipakai untuk kayu bakar, bahan rumah juga bisa, mangrove yang besar-besar itu. Nah, di ekosistem mangrove itu, jadi apa yang ada di mangrove itu, ada beberapa jenis hewan, yaitu dari mulai bangau, kemudian tadi jenis crab atau kepiting, ikan-ikan kecil tapi sedap itu, kemudian tanaman mangrove-nya sendiri, kemudian tanaman stiki itu juga ada di situ. Nah, kemudian kalau tadi dari estuaria, kemudian ekosistem di padang lamun. Jadi sudah bergeser agak ke laut ini, padang lamun atau grassland, seagrass, ada yang katakan seagrass. Nah, padang lamun itu ada beberapa flora dan fauna. Penyu, ya, itu hidup di daerah padang lamun. Jadi tidak banyak di daratan ya penyu. Dugong itu sejenis kalau di Eropa itu kayak anjing laut demikian. Kemudian ikan baronang, nah ini yang mahal ini kan. Baronang itu mahal, 1 onsnya 17.000 kira-kira. Kemudian rumput lamun, nah ini yang sekarang dibudidayakan. Kemudian ikan buntal. Jadi padang lamun itu sangat strategis untuk kehidupan jenis binatang tertentu yang sangat mahal secara ekonomis. Sehingga padang lamun ini perlu dijaga. Karena apa? Padang lamun ini ibaratkan ibaratkan bayi itu sangat sensitif kondisinya untuk rusak, kira-kira gitu. Jadi kalau dirusak maka kembalinya lama sekali. Nah, oleh sebab itu kan dilarang oleh pemerintah, 1, menggunakan alat peledak untuk mencari ikan-ikan ini. Yang kedua, tidak boleh menggunakan trol atau
kapal pukat harimau, sebab kalau dipakai troll itu maka yang kecil sampai yang besar ketangkap semuanya. Kalau menggunakan peledak maka apapun mesti akan kena tapi mati, rusak. Kalau ini di daerah karang maka ekosistemnya dia akan rusak, kira-kira itu. Nah, di daerah pinggiran kota-kota pantai, ekosistem padang lamun ini kalau menurut penelitian sudah banyak rusak, termasuk di Surabaya, terutama polusi dari daratan. Jadi kalau ingin menilai suatu daerah ekosistem pantai itu masih segar, masih lingkungannya masih bagus apa tidak, ya variasi dari flora maupun fauna itu masih banyak apa tidak. Saya pernah cerita bahwa sebetulnya ada satu binatang tertentu itu indikasinya kalau ini sudah habis tapi ternyata yang masih hidup itu jenis kerang. Jadi jenis kerang, ya ada jenis kerang kalau kita perhatikan. Ya, jenis kerang itu sebetulnya dari jenis binatang yang ada di pantai atau di laut dangkal. Nah, ini kan dari jenis Indarestaria. Kalau ini sudah mati, yang masih tinggal hidup itu kerang. Jadi kerang itu tidak akan mati. Jadi itu binatang yang paling kebal sendiri. Artinya apa? Dia kebal terhadap kondisi lingkungan. Termasuk dia bisa menyelesaikan dengan adanya pencemaran. Di Teluk Jakarta itu daerah utara dari sekitar Marunda, kemudian Cilincing, banyak sekali orang beternak kerang hijau dan sebagainya. Padahal binatang lain sudah nggak ada dia, ikan-ikanan ini sudah habis ya di sana. Saya belum ada referensi yang melihat di di Selat Madura, khususnya di sekitar Surabaya, pantai timur itu, pantai Surabaya itu, berapa jenis habitat ikan maupun tumbuhan yang masih ada di situ. Kalau melihat indikasinya, maka ya mungkin makin tahun makin berkurang kira-kira itu. Kerang itu binatang tadi saya ceritakan binatang yang paling bertahan hidup, paling lama dia hidup di situ tuh. Kalau tidak percaya, ya teman-teman, kalau tidak percaya bahwa kerang itu penuh dengan dengan polutan, coba kalau makan kerang, buka dulu dagingnya, kamu buka, kalau belum, apa isinya di situ? Kira-kira disobek gitulah dagingnya. Kira-kira apa isinya, Mbak? Kalau belum dimasak, Mbak pernah buka kerang enggak? Kira-kira apa? Yang sudah masak Pak, pernah bukanya. Ya. Apa? Pernah disobek ya? Perutnya itu kerang? Ya. Apa isinya? Ya gitu Pak, kayak anak pasir-pasirnya mana loh Pak? Nah, pasir-pasir itu tuh dari mana pasir itu? Iya. Itu semuanya polutan terambil oleh dia, gitu loh. Ya, ngeri kan? Ya, jadi kan nggak mungkin loh makan kerang kecil kok masa disobei, dibuang dibuang pasir-pasirnya itu. Ayo, mana ada orang jualan kerang nyampe membersihkan hanya kulitnya saja? Ayo. Iya Pak, kalau beli kerang-kerang di tempat kerang kayak kerang hijauan, kerang opongan ya gak dibersihin ya Pak? Nah iya kan? Iya Pak.
Kalau Iya. mau beli ya sudah disobek sendiri, dibersihkan, tinggal dagingnya gitu kan ya. Iya, malah kadang nggak mateng loh Pak. Jadi kayak orang jualan sate kerang, kemudian apalagi kalau seperti kupang gitu kan, itu binatang yang paling kuat itu. Diracuni sama orang di pantai itu, orang sekitar itu, dia nggak mati kok dia. Dia nggak mati dia. Nah itu kita makan, kan akhirnya kan gitu. Kalau nggak percaya buka itulah, sobek perutnya gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kita buka seperti itu. Nah, terus terang aja Mas, Mbak, saya itu kalau untuk makan kerang di Surabaya itu ngeri saya. Ngerinya apa? Ya, saya kan orang orang lingkungan dan pendidikan. S3 saya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup saya. Jadi tahu beberapa lokasi kota itu tingkat pencemarannya belum terdeteksi. Tapi kalau terdeteksi maka mungkin banyak nelayan yang ngamuk itu kan. Kamu tahu limbah pabrik sekitar Selat Madura itu dari mana sumbernya? Dari Surabaya, Gresik, iya kan? Iya kan? Sir, coba tahu PT Sir itu? PT Sir apa? Industri pusat industri itu loh, ya? Oh Pak. Rungkut. Rungkut. Coba kalau mungkin ada yang pernah ke sana, studi banding ke sana. Limbah yang dia olah itu baru limbah cair. Limbah padatnya kemana? Itu. Ya kalau Selat Madura itu, nah setelah Selat Madura dibuangi oleh limbah padat, gitu kan? Ya terus sudah. Nah yang paling menakutkan apa? Dari limbah industri itu adalah unsur logam berat. Jadi seperti pabrik karet, pabrik ban, pabrik besi, pabrik apa itu limbah padatnya itu jelas nggak akan bisa terurai. Ya mesti harus dibuang ke alam lagi. Nah kalau dibuang ke laut itu kan, dan yang mencemari binatang hidup di situ. Dan itu kalau kita makan, ya sudah sebentar ya kita akan kena racunnya itu. Sebetulnya kayak jenis racun-racun seperti mangan dengan kandungan kimianya Mg mangan, TB itu timbal itu tidak langsung kok Mas, berpengaruh ke manusia. Itu nanti akumulatif mengumpulkan diri di tubuh kita di organ aliran darah kita. Tetapi kalau itu nanti akumulatif sudah tua, maka bisa kalau terlalu banyak bisa namanya kena kanker otak itu kan. Kanker otak yang saya takuti. Jadi pernah ada peristiwa di Jepang namanya peristiwa Minamata. Itu sebagai pelajaran yang sangat luar biasa bagi orang Jepang. Jadi di daerah Minamata itu daerah industri emas. Nah, hasil pengolahan emas itu nampaknya meskipun sudah diamdal, sudah dideteksi, masih juga menyemari daerah itu. Akhirnya apa? Pada waktu ketahuan di daerah pantai itu orang di sana kayak gatal-gatal demikianlah. Jadi matanya sampai keluar itu. Setelah dilihat bahwa itu kandungan Pb-nya tinggi di daerah Teluk itu. Nah di tempat kita itu proteksi seperti itu nggak ada di negara kita itu. Jadi ikan kalau bahasanya itu di Jepang itu kalau saya pernah cerita mungkin di kelas ini di Jepang itu ceritanya ikan yang dijual di supermarket diberi ada tempat atau bungkus itu diceritakan dia. Jadi ikan ini ditangkap diperoleh di teluk mana, kadar garamnya berapa,
unsur apa silikatnya berapa, mangannya berapa, Na-nya berapa, diceritakan di situ. Kemudian sampai pengolahnya, ada cerita pokoknya di covernya seperti demikian. Sehingga orang akan beli, dia akan percaya bahwa di situ kalau menurut standarnya WHO tidak tercemar ikan itu. Mahalnya di situ ikan di sana. Tetapi kalau kita di Indonesia ini, saya belum pernah lihat ada ikan katakan aja bandeng buatan mana, buatan ternak di Sidoarjo atau mungkin di Gresik. Pernah ada cerita bahwa kadar garamnya berapa, Na-nya berapa, ini berapa? Nggak pernah. Jadi konsumen di tempat kita itu sangat lemah sekali. Kalau di Jepang mahal di situ. Jadi kapan, tanggal berapa, sampai kedaluarsanya berapa gitu kan. Mbak kan tahu bagaimana cara membedakan ikan segar dan tidak. Matanya, Pak. Matanya gimana? Merah? Melulu? Ya, satu, mata. Mata ikan itu bisa dilihat bahwa kalau merah itu berarti dia sudah lama. Kemudian kulit itu Mas, Mbak. Kulit insannya. Nah, insannya gimana? Masih merah. Merah. Kulit, yang paling mudah itu kulit. Kulit itu kaku apa tidak? Kalau kaku itu berarti sudah banyak formalin yang dia pakai. Iya toh? Ya. Jadi ceritanya ikan itu kalau di Indonesia itu kalau menurut orang Jepang, kalau di Jepang itu hanya mati sekali. Jadi setelah ditangkap, kemudian di kapalnya itu sekaligus ada pengolahannya. Tapi kalau di Indonesia itu kalau menurut orang Makassar sih cerita. Orang Makassar cerita, kalau Bapak makan ikan bakar di tempat kami itu hanya mengalami mati 2 kali, Pak. Tapi kalau di Jawa itu sudah berapa kali, 4 atau 5 kali katanya. Jadi kalau di Makassar itu cerita makan ikan itu matinya 2 kali. Jadi pertama ditangkap, yang kedua di pembakaran itu, kira-kira demikian. Jadi 2 kali mati. Kalau di Jawa itu mulai dia ditangkap, terus kemudian dibawa nelayan, disetor kepada juraganya 3 kali kan sudah. Jadi juraganya dijual ke diambil oleh pengepul 4, terus pengepul kemudian dikulak sama orang di Wonokromo 5 kali matinya. Kemudian setelah dibeli oleh ibu kita bawa pulang 6 kali, sudah 7 kali itu kalau di ibu kita diberi kulkas, belum dimasak sekarang, banyak besok aja dimasukkan di kulkas. Berapa kali dia matinya ikan itu? Katanya itu guyonannya orang Makassar. Jadi ikan segar itu di Kalimantan, di Sulawesi itu mahalnya seperti itu, Pak. Lain di Jawa gitu kan. Ya. Oke, kira-kira itulah kira-kira. Jadi saya paling takut makan kerang di daerah Surabaya. Awalnya saya senang di Pasuruan, tetapi nampaknya di Pasuruan sekarang juga banyak industri, jadi ya takutlah seperti demikian. Nah ini berikutnya adalah di karang, di ekosistem karang. Karang itu sungguh luar biasa sebagai tempat ekosistem, jadi ada binatang yang sangat tergantung pada mereka ini yang sangat jangan dibuang, diperhatikan. Sekarang Bunaken itu sebetulnya kan pantai karangan juga, dasar lantainya, dasar lautnya itu karang. Tetapi sekarang tertutup oleh plastik, kira-kira demikian. Karena orang Manado dari daratan itu juga membuangnya ke sungai. Kemudian kalau wisatawan saya pikir kok masuk sebanyak itu. Jadi hampir berapa itu dilaporkan kemarin bersih-bersih pantai digunakan hampir kira-kira 2 ton plastik gitu. Nah, jadi ini habitat di pantai karang di dasar karang itu ikan, dan di daerah tropis karang itu paling bagus dibandingkan daerah subtropis maupun di daerah lintang tinggi. Jadi karang itu hidup
bagus. Jadi kita punya Bunaken, kita punya Raja Empat, punya di Sulawesi itu ada yang baru itu. Kemudian di Kalimantan di daerah sekitar Teluk Balikpapan itu ada juga. Sekarang demikian. Di Karang ini atol, jadi pulau yang sebetulnya karang tapi dia mengelilingi daerah ini. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi di dalam ekosistem itu sangat terkait di pesisir dengan daerah yang lain seperti itu. Jadi di daerah mangrove itu sangat strategis dalam hal pemijahan. Jadi ada binatang tertentu hidup dan kelangsungan hidupnya tergantung pada daerah mangrove itu. Jadi kalau mangrove dirusak itu akan berakibat luar biasa kerusakan itu. Sudah saya jelaskan. Saya ingin cerita sedikit saja kaitannya dengan saya melakukan penelitian di daerah pantai Surabaya, jadi pantai utara dan pantai timur, kaitannya dengan ekosistem mangrove. Jadi mangrove itu hanya hidup di daerah berlumpur. Kalau daerah pasir ya nggak bisa. Jadi media yang dipakai adalah daerah berlumpur. Kemudian gelombangnya tidak terlalu besar, salinitasnya minta tinggi, terdapat di endapan lumpur pantai. Tadi sedikit sudah saya singgung beberapa jenis mangrove. Saya coba mengkritisi kondisi mangrove di Surabaya. Nggak apa-apa, ini kan kajian ilmiah kan. Saya tulis di jurnal muka-muka 5-6 minggu lagi akan terbit di jurnalnya orang Cina, jadi di Universitas Wuhan. Sana Universitas Wuhan itu dia mempunyai jurnal Sustainable Development interdisipliner. Saya masuk ke sana. Nah, saya coba mengkritisi. Kenapa saya coba mengkritisi itu? Karena kondisinya mangrove di Surabaya itu kritis semuanya. Dari kondisi global saya coba perhatikan bahwa orang tahu bahwa sebetulnya mangrove itu sangat penting fungsinya. Di daerah shoreline terjadi degradasi. Jadi ini wilayah-wilayah Indonesia ini merah-merah itu paling banyak mangrove-nya. Jadi lebih dari 70% kita hidup di situ. Jadi di wilayah Asia, Indonesia itu paling banyak sendiri sebetulnya. Kemudian Jepang, Filipina, kemudian di daerah Inggris, terus kemudian di daerah Meksiko dan sekitarnya, itu tempat mangrove. Di Indonesia itu ada titik-titik tempat mangrove yang paling banyak. Jadi di Cilacap, Surabaya itu hanya kecil aja sebagian. Cilacap, kemudian Sembilan, kemudian Kuburaya, Tanjung Puting. Tanjung Puting ini ada hewan namanya yang hidup di mangrove ini. Semacam gorila besar itu sekarang dilindungi. Kemudian Bunaken, Temuruhun, kemudian Missouri, kemudian Timika. Nah, di sini ada Raja Empat, kira-kira seperti itu. Jadi mulai tahun 90 itu telah terjadi perubahan
wilayah area mangrove itu terus mengalami pengurangan. Di tahun 2005 itu tinggal 15,25%. Awalnya kan 18,79%. Nah, Indonesia itu 22% wilayah mangrove-nya itu. Jadi harapannya kan besar. Coba bandingkan. Negara India itu hanya 3%, Meksiko 3%, Kuba, Malaysia itu 4%, Bangladesh 4%, Australia 6%, Nigeria 6%, Brasil 6%. Mengapa Indonesia kok paling banyak? Karena Indonesia negara kepulauan. Nah, karena kepulauan maka dia banyak punya pantai, maka daerah mangrove itu harapannya tumbuhannya ke Indonesia. Nah, ini menjadi perhatian, jadi an alarming reduction. Jadi mulai tahun 32 itu lebih kurang 600 hektar. Tetapi tahun 2010 tinggal 100.000. Nah, ini teman-teman bisa melakukan skripsi buahnya ya. Skripsi. Saya meneliti kaitannya dengan degradasi. Kemudian tahun lalu saya juga membimbing anak untuk model pengelolaan. Jadi hanya melihat skripsinya siapa lupa saya laki-laki itu meneliti model-model pengelolaan pelestarian pelestarian mangrove di Surabaya. Jadi kalau kapan sudah kita ceritakan ada atur awasi, jadi penegakan hukum, kemudian educated, kemudian ada ekonomi, kemudian ada model class action. Apa yang dilakukan untuk pengelolaan mangrove di Surabaya? Dia lihat, dia teliti, dia observasi, itu sudah jadi skripsi. Mengapa? Trennya kan mengalami penurunan, sebab kalau tidak, maka dia tidak punya masukan di Surabaya itu. Ini di Asia sungguh luar biasa pengurangannya, kira-kira itu. Nah, luas hutan mangrove di Pulau Jawa itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur paling, ya nomor 2 lah kira-kira. Sebelum tahun 80-an. Tapi tahun 82 cepat sekali itu hilangnya itu. Jadi yang tersisa Jawa Timur itu tinggal 1%. Lebih kecil dari 8% yang tersisa. Jawa Tengah masih bagus, dia 30%. Jadi luas budidaya tambak, intensifikasi, luas dia, tapi hilangnya paling banyak, jadi tinggal 31, kurang dari 1%. Nah, di Pantai Surabaya itu, saya meneliti dari Pantai Lamong, jadi Sungai Lamong itu daerah Benowo, ini banyak dirubah juga sampai ke Sungai Rungkut gitu kan, Kali Rungkut itu kan, Wonorejo. Jadi ini ada 70.000 penduduknya, terendah itu di Benowo, tertinggi itu di Semampir. Nah, apa nanti penyebabnya? Perumahan paling banyak nanti yang menyebabkan terdegradasi. Jadi ini kalau dari citra hijau-hijau itu daerah mangrove. Nih, kalau dibesarkan wilayahnya seperti itu. Kalau di citra demikian, ada cerita yang gratis kok di internet itu. Kalau punya 2 tahun pokoknya punya 2 tahun liputan, katakan aja tahun 80, satunya 90, kan bisa untuk skripsi. Makanya dipakai untuk pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk mendeteksi perubahan areal mangrove di Pantai Surabaya. Sudah jadi skripsi. Iya kan? Jadi tahun 80 sebarannya berapa? Di mana? Terus kemudian tahun 90 berapa? Luasnya arah
arah pengurangannya itu yang paling banyak di mana? Sudah jadi skripsi. Nah, ini mangrove di Wonorejo, kemudian mangrove di Gunung Anyar. Ini ke daerah Gunung Anyar. Ini data statistiknya. Nah, ada beberapa ancaman kalau saya perhatikan itu kan. Dari Jawa Pos saya ngambil di pantai timur Surabaya, menurut Pak Parto Wijaya itu dosen UNER. Kemudian sekretaris daerah menyalahkan pengembang soal di Pamorbayan bisa berlangsung rumah di tidak bisa langsung digusur rumah. Aksi tolak reklamasi di pantai Kenjeran. Ini menunjukkan jadi mangrove di Keputis bagaimana rusak terparah di sepanjang ini. Ini saya ingin menunjukkan bahwa sudah terjadi masalah di kawasan mangrove itu. Di Teluk Lamong ini dikembangkan sekarang pelabuhan peti kemas. Nah, mangrove sudah dihilangkan di sana, dikepras untuk pelabuhan itu, kemudian miriplah kayak reklamasi lah di sana. Itulah dugaan saya menyebabkan sekarang daerah sekitar Benowo sekitarnya itu banjir sekarang. Karena dulu kan air langsung lari ke sana, tapi sekarang sudah jadi bangunan, mangrove-nya itu sudah hilang. Kalau dulunya mau ke laut, kemudian ditahan dulu di sekitar mangrove, tapi sekarang kan jadi bangunan tembok. Jadi ya sudah tertahan. Banjirlah orang-orang di sekitar Benowo. Itu yang dulu nggak pernah banjir tuh di Kali Lamong itu. Nah, ini kan kalau kita banjir di Teluk Lamong ini hampir habis semuanya. Jadi tinggal satu wilayah untuk rekreasi itu daerah mana itu wisata mangrove di daerah Benowo pinggir pantai, jadi dekat dengan pelabuhan Lamong itu. Nah, kemudian saya perhatikan lagi adanya pergeseran penggunaan lahan. Jadi pantai Kenjeran Selatan, jadi pemukiman itu banyak sekali. Jadi ini daerah ini jelas ada peraturan di dalam pemerintah daerah itu bahwa wilayah mangrove itu kan dari garis pantainya, jadi 100 meter dari wilayah mangrove itu tidak boleh digunakan untuk apa-apa, namanya jalur hijau. Tetapi kan sekarang dikeprasi sama orang-orang itu. Jadi gini, modusnya itu kalau saya coba teliti, mangrove itu awalnya kan dari tanah yang dulunya nggak ada jadi ada karena sedimentasi. Jadi sedimentasi pantai berlanjut, kemudian tumbuhlah mangrove itu. Nah, maka tanah itu kan tidak ada yang memiliki. Karena tidak ada yang memiliki, warga berusaha memiliki. Itulah kira-kira. Tapi mestinya pemerintah akan membatasi. Itu tidak, bahwa ini kalau menurut batas sepadan jangan kamu miliki. Tetapi nampaknya kan tidak. Akhirnya lama-lama dimiliki oleh penduduk. Karena aturan di agraria ada yang menyebutkan suatu lahan itu apabila tidak ada yang memiliki, nol ya, nggak ada yang memiliki, sampai kira-kira 20 tahun, maka lahan itu berhak diajukan untuk jadi miliknya dia. Jadi berhak mengajukan pemilikan melalui agraria. Tapi hipotesis saya, mengapa dibiarkan gitu kan? Mengapa dibiarkan? Dia juga bingung pemerintah itu menghadapi orang-orang yang berebut. Nah, setelah diajukan oleh penduduk di daerah pantai timur sana, maka tidak ditempati, tapi ternyata dijual ke pengembang, developer, raksasa-raksasa ini loh. Nggak mungkin kan ini kalau tidak developer besar yang memiliki. Jadi setelah jadi miliknya orang per orang, diajukan ke Pemkot, dia dapat sertifikat, dijual ke developer. Itu masalahnya apa? Terkadang rebutan itu terjadi, jadi sekitar Sukolilo sampai ke itu kan
ada tanah namanya petok hijau. Nah, petok hijau itu kan siapa yang memiliki kan nggak jelas. Jadi terkadang satu lahan itu yang punya banyak, akhirnya kan gitu. Ada sampai 2-3 sertifikat yang memiliki itu. Setelah konflik. Jadi intinya lahan mangrove itu sebenarnya kan dilindungi, tapi dengan kepentingan manusia kan akhirnya hilang semuanya. Tuh. Ini Kenjeran itu sekitar 600 kira-kira yang digusur. Ini ada potret gitu kan. Nggak mungkin toh depan rumahnya itu mangrove itu. Jadi duluan mana ya jelas mangrove-nya jadi pelan, tapi pasti hutannya hilang lah kira-kira itu. Kan itu kan banyak kok yang teriak namanya Walhi Yayasan Indonesia itu bahwa tutup mata. Jadi Walhi Jatim sebut Pemkot Surabaya tutup mata soal izin reklamasi. Meskipun izin reklamasi yang mengeluarkan wali kota. Bahkan hingga 2016 lahan Pamurbaya Pantai Timur Surabaya telah hilang 1.180 hektar. Itu yang saya ceritakan tadi. Ya. Nah, jadi selain kepentingan manusia yang langsung dipakai untuk pemukiman, juga beberapa lahan kalau saya perhatikan digunakan untuk pembuangan sampah. Nah, salah satunya plastik di Muara. Nah, ini kalau plastik dia akan menutupi vegetasi itu dan mati. Jadi terdegradasinya mangrove itu semakin parah. Di daerah Gunung Anyar saya temukan tumpuan kayu mangrove itu, tapi nampaknya oleh penduduk sana dipakai untuk kayu bakar. Jadi ya nggak tahu lah, kayu bakar tapi kan untuk dia sendiri, ternyata tidak. Jadi kayu bakar itu, kayu mangrove itu dibakar kemudian dijadikan arang. Nah, arang itu lakunya lebih mahal dia. Jadi mungkin dipakai untuk ikan, orang-orang jual ikan bakar di hotel dan sebagainya itu, ikan bakar atau apalah itu. Jadi tidak dia pakai untuk kehidupan sehari-hari dia, tapi dijual belikan lagi. Jadi kira-kira itu yang ini yang dipakai. Kemudian apa akibatnya? Yang paling bahaya itu apabila mangrove hilang, maka akan terjadi intrusi air laut. Jadi ini permukaan air tanah, apabila mangrove-nya ditebang, maka permukaan air tanahnya akan turun. Nah, turunnya permukaan air tanah akan disusupi oleh air laut. Ini menyebabkan air asin. Nah, air asin yang segar ini, apabila daratan itu sudah menjadi air asin, maka dia tidak akan kembali lagi ke segar. Nah, ini belum juga ada penelitian sejauh mana pantai di Surabaya sudah mengalami keasinan itu. Bisa dipakai skripsi banyak. Jadi persebaran air asin di pantai timur atau mungkin pantai selatan sana. Cukup hanya mengambil sampel-sampel titik-titik itu, air tanahnya dibawa ke PDAM, mengetahui berapa kadar kegaramannya. Kalau lebih tinggi berarti daerah itu sudah mengalami penggaraman. Nah, jadi kalau turun air laut masuk, maka terjadi penggaraman daerah itu. Nah, ini kasus di Jakarta. Jadi air laut itu sudah sampai ke kira-kira 2005, agak lama ini sebetulnya. Ini sudah sampai ke Monas kira-kira. Jadi kira-kira 30 kilo masuknya air laut ke daratan itu. Nah, Surabaya belum. Jadi diperkirakan nanti tahun 2030 itu terus menyerang terus. Tahun 2005 dia akan menyerang ke darat terus karena penggunaan air tanah yang berlebih kemudian menyebabkan intrusi air laut. Nah, ini data-data di Surabaya saya ambil beberapa sumber kita kan. Dari penelitiannya Anis ini, anak-anak UNER ini kan. Ya, anak UNER. Jadi intrusi ringan itu di 17 sumur di Kecamatan Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, Tambak Sari, Mulyorjo, dan
Gupeng itu sudah ada terjadi intrusi ringan. Kemudian sedang itu di 13 sumur, yaitu di Kecamatan Gunung Anyar dan Kecamatan Rungkut dan Mulyorjo. Ini kadarnya, jadi kalau sedang itu dari sekitar ini kegaramannya. Nah, kalau sudah garam banget maka tidak bisa dipakai untuk air minum, kira-kira itu. Jadi tadi saya ceritakan bahwa banjir di wilayah Surabaya Barat akibatnya meluapnya Kali Lamong itu karena apa? Ini, jadi dia awalnya dia ada yang menampung di daerah pantai itu, tapi sekarang kan jadi tembok, jadi bangunan. Maka ya sekarang air itu tertahan di daratan di Kecamatan Bedawa itu. Di kawasan Jalan Greges, Balongsari, mungkin ya rumahnya sana. Simo, Kwagean, Jalan Raya Kupang Indah, Mesong, Tidar, Keranggan. Selain itu, banjir mengakibatkan kemacetan di wilayah HR Muhammad, Diponegoro, Pemuda itu kan, Gupeng Pojok, Pasar Kembang, Balongsari. Karena apa? Airnya itu maunya ke sana, tapi sekarang sudah jadi pelabuhan ya, itu kira-kira itu. Jadi kalau mau buat katakan aja sumur tempatan ya adalah sekitar ini lapangan Gelora Bung Tomo, buat aja sudah sekarang. Ini sebagai bosem itulah kira-kira itu. Nah, akibatnya apa? Sebetulnya beberapa area mangrove itu sudah berubah, jadi menjadi peruntukan berbagai macam lah. Jadi seperti pelabuhan, ini di pantai Tim Utara itu sudah jadi angkatan laut. Jadi area publik itu tempat masyarakat yang dulunya gratis. Sekarang masuk di situ mahal, dia harus bayar. Kira-kira itulah. Nah, kalau menurut saya, mestinya ada penegakan hukum dalam pengelolaan pesisir itu. Ada kok di Undang-Undang 2007 tahun 2007, kemudian Perda Surabaya itu ada sendiri. Nomor 12 2004 tentang rencana tata ruang dan wilayah kota. Sampai 34. Ini kalau ditegakkan betul, maka tidak mungkin orang itu semena-mena memanfaatkan lahan mangrove untuk peruntukan penggunaan rumah, kantor, dan sebagainya. Ya mangrove tetap mangrove gitu, kira-kira itulah. Nah, ini zona utama penataannya kan tidak ada di perencanaan kota Surabaya itu. Tapi ya tinggal ditegakkan apa enggak aturan itu. Ini perencanaan tata ruangnya Surabaya itu. Nah, beberapa daerah itu kan pernah terjadi banjir rob. Jadi banjir rob itu akibat bisa karena pemanasan global, tapi karena mangrove-nya tidak ada, maka beberapa tempat air pasang masuk ke daratan. Nah, rencananya kan dibuat tanggul. Jadi ini daerah Suramadu, ini mau dibuat tanggul dari sekitar Kenjeran sampai ke sana. Katanya demikian, tanggul laut itu. Ya, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi ya paling enggak kita bisa mengaplikasikan geografi lingkungan itu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ya? Ada yang bertanya? Silakan. Partisipannya 64. Ya. Bisa lewat chat kok. Ya, chatting ya. Chatting. Saya Salina, ya oke. Tadi disebutkan bahwa pandan laut juga bisa menahan gelombang laut.
berarti bisa meminimalisir terjadinya abrasi. Apakah itu efektif, Pak, jika dibandingkan dengan tanaman bakau lainnya? Ini siapa? Salia. Ada Salia ya? Masih ada Salia? Salia masih? Oh, left the meeting ya? Ya. Oh, left dia. Jadi gini, kalau dibandingkan dengan mangrove, pandan atau waru gitu kan, itu memang lebih efektif mangrove kalau untuk pantai datar. Tetapi kalau ingin bagus ya dua-duanya dipakai. Pandan waru juga pandan itu saya lihat di daerah Watu Ulo, jadi di Jember. Kalau kita ke selatan di Jember ada wisata Watu Ulo tahun 1994. Dia kena tsunami juga di sana. Nah, nampaknya dengan dia membuat benteng pagar alam gitu kan, tanam waru dan pandan-pandanan itu ada manfaatnya dia. Jadi pasang gelombang yang tinggi tidak langsung menghantam pemukimannya. Jadi ngantem waru, tanaman waru laut dan pandan-pandan itu sebelum sampai ke pemukimannya. Nah, ini ada desa lupa saya, sebelahnya itu karena tidak ada benteng alami itu, maka habis dia terjang langsung. Jadi kemungkinan kalau pertanyaan tadi dibandingkan dengan mangrove, ya memang lebih bagus mangrove. Tetapi kalau dua-duanya dipakai, maka dia akan lebih bagus. Jadi paling depan sendiri bentengnya mangrove, kemudian di belakangnya banyak kalau pasir itu dengan menggunakan pandan dan waru itu akan lebih bagus. Kira-kira itu. Gitu ya, Salia, Hasanah, yang sudah tidak ada. Ya, Pak. Oh, masuk lagi ya. Ada yang bertanya lagi, silakan. Pak, saya mohon izin bertanya. Rama ya. Apa, Iya, Ma? Pak. Kan tadi sebelumnya Bapak bilang kalau yang di area Selat Madura itu kan sudah banyak yang tercemar, Pak ya. Dari yang limbah-limbah pabrik itu kira-kira memberikan efek nggak Pak buat yang di mangrove di area situ Pak, yang di wilayah ekowisata itu Pak? Apa mangrove itu jenis tumbuhan yang juga mudah terdampak kalau ada limbah seperti itu Pak? Terima kasih. Iya. Justru fungsi mangrove itu sebagai penetral. Dia meresap polutan-polutan itu. Jadi sangat bermanfaat mangrove itu bagi wilayah pantai yang banyak pencemarnya itu. Jadi fungsinya dia menahan unsur-unsur kimia yang ada di situ. Tetapi kalau kayak saya perhatikan itu ya di pantai Teluk Jakarta sendiri itu mangrove di bagian kiri, jadi sekitar pantai Indah Kapuk itu, karena pertama limbah fisiknya, jadi di pantai Jakarta itu sungguh luar biasa. Wong kasur aja dibuang ke sungai loh di Jakarta itu. Tapi Surabaya saya belum lihat. Jadi kotoran meja, kursi itu dibuang ke sana. Nah, itu nampaknya dia bisa ngalahkan tanaman-tanaman mangrove. Ini terus terang aja, waktu saya kuliah itu kan dapat pekerjaan dari teman saya untuk melakukan reboisasi tanaman mangrove di Teluk Jakarta. Kesulitannya di Jakarta itu penyebabnya mengapa mangrove itu banyak yang hancur, rusak, karena apa? Ulah manusianya sendiri gitu. Nah, kalau di Surabaya sebetulnya juga hampir sama, tetapi sebagian itu masih bisa dipertahankan.
untuk ekowisata itu kayaknya lebih efektif. Jadi seperti di Wonorejo, seperti di Gunung Anyar itu bagus mangrove-nya. Tetapi coba kamu lihat sekitar Sukolilo sampai Kenjeran, hancur mangrove-nya itu. Nah, jadi fungsi mangrove itu selain juga untuk tumbuhan dan sebagainya, juga sebagai penahan untuk menahan adanya polutan-polutan itu. Jadi kalau tidak, maka ya sudah tinggal tunggu tamatnya pantai kita. Nah, ini yang saya tidak berani mengekspos. Ada yang memperkirakan mangrove di Surabaya itu kalau tidak dipelihara, kira-kira 14 tahun lagi itu habis. Jadi hanya tinggal segerombolan saja di Wonorejo, kemudian di Gunung Anyar, yang lain itu habis sudah. Kenapa? Ya dipakai untuk perumahan, dipakai untuk perkantoran, dipakai untuk macam-macam lah, terutama yang paling banyak untuk pemukiman, kira-kira itu. Gitu ya, siapa? Mbak Salia ya? Rahma, Pak. Salia Rahma ya, Rahma Salia ya. Iya lah. Ya. Nggih, Pak. Di Teluk di Selat Madura itu ini kondisi diambang kritis kalau menurut saya. Kalau mangrove itu tidak segera dijaga, dikelola dengan baik gitu. Karena ya kalau mungkin pernah ke Wonorejo gitu kan ya, ke wisata Wonorejo gitu kan. Di awal itu saya beberapa kali di sana. Di awal itu kalau kita nyusur ikut naik kapal itu sampai ke Gardu Pandang itu, di kapal itu kanan kirinya saya masih melihat beberapa burung bango itu kanan kiri sungai itu loh. Jadi dari tempat kita bayar kemudian sampai ke pantai itu masih kita temui jenis bango yang kakinya panjang itu, kemudian jenis ikan itu mudah. Tapi sekarang ini beberapa ya agak lama sih, bulan sebelum COVID itu saya ke sana itu saya sudah tidak menemukan lagi binatang-binatang itu. Nah, ini katanya hasil penelitiannya dari Walhi, dengan intensitas banyaknya pengunjung di Wonorejo, jadi makin tingginya pengunjung, kemudian makin banyaknya menggunakan kapal, secara tidak langsung itu binatang-binatang itu juga takut, kemudian dia akan berpindah atau tidak kerasan di situ. Monyet dulu ada, tapi sekarang kayaknya nggak ketemu. Tapi monyetnya yang sekarang ada itu di kupu-kupu gitu, jadi bisa berangkul-rangkulan gitu kan. Tapi monyetnya juga kadang selfie gitu kira-kira. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Monggo silakan. Baik, kalau tidak saya cukupkan sekian. Minggu depan kita bicarakan ekosistem di bentukan fluvial. Jadi dari wilayah marin, sekarang minggu depan kita ke ekosistem fluvial. Fluvial itu suatu bentuk lahan akibat proses aliran mengalir, kira-kira itu.